selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan mengasih lagi untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham sektor teh dan beberapa di request buka, kedua Goto, ketiga EMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam BIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, ke-12 DMMX, dan terakhir SULI. Langsung saja ke indeks yang hari ini ditutup terkoreksi 0,64%, cukup dalam ke harga 6.937 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 10,2 triliun dan tutupannya di 6.936. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG kemungkinan besar agak susah nih naik ya. Masih konsolidasi, kembali mencoba menembus minggu lalu 7.000. Gagal tutup di atas itu. Hari ini dia menyentuh 6999, kurang 1 poin lagi 7.000. Gagal dan koreksi. Jadi kondisi seperti ini agak rawan. Kemungkinan besar ya masih konsolidasi, tapi ya kita pakai konfirmasinya nih, tutup aja nih. Konfirmasinya 6920 atau 6900 jebol itu 2-3 hari ke depan sinyal pola dead cat bond itu besar muncul ya. Jadi bisa penurunan sampai 6800 bahkan 6650 itu kemungkinan besar. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Agak rawan nih kalau besok nggak bisa rebound lagi ya. Semoga aja nggak tutup di bawah 6900 ya. Di bawah, di atas itu ya bisa di hot, tapi ya lebih bagus itu kalau ISG-nya di atas 6950 atau 6960. Di bawah itu agak rawan karena dia kalau minggu ini gagal membentuk high baru di atas 7010, ya ini bisa jadi lower high minggu lalu dan siap-siap polanya seperti ini. Bisa turun ya. Bisa turun sampai 6.800 bahkan tadi 6.670 mungkin. Bisa jadi nanti double bottom baru akhir tahun nanti. Tapi itu masih jauh ya. Tren jangka pendek aja kita lihat nanti. 6.900 bertahan nggak? Kalau nggak bertahan ya itu rawan arahnya bawah. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Moga aja besok rebound. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6,55% ke harga 228. Langsung saja ke teknikalnya. Buka sudah patah trennya, udah dipastikan kalau seperti ini patah trennya karena juga sudah selesai, dia nggak mampu menembus 250-nya minggu kemarin ya. Perkiraan saya coba rebound ternyata gagal ya. Ini potensi besar sih, susah untuk dia naik. Mungkin nggak sih teknik rebound? Ya mungkin teknik rebound biasa, tapi bisa jadi pola dekel bond. Pokoknya di bawah 240 tuh udah rawan. Saya juga wanti-wanti di grup, Buka di bawah 240 tuh udah indikasi lemah. Tapi karena beli Bukanya di bawah ya sudah profit taking. Jadi seperti itu ya untuk Buka. Kalau kondisi seperti ini yang kurang menarik, apalagi MACD-nya mengarah ke bawah. Nangkap pisau jatuh seperti ini nih, coba trading cepet aja. Kalau Bapak Ibu berharap dia nge-swing atas lagi agak rawan. Tapi kita lihat aja bagaimana kondisi besok market untuk Buka. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 92 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Goto bertahan di atas 9088 masih aman pokoknya, tapi perlu hati-hati kalau besok tiba-tiba ada buangan koreksi Goto, kemungkinan bisa selesai juga arahnya 80. Pokoknya 88 atau 89 itu jaga-jaganya ya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya silahkan aja. Misalnya stop loss di 87. Berarti dari harga sekarang 5 poin. 5 poin ya sekitar 6% lah Bapak Ibu kalau mau stop loss ya. Ya seperti itu kalau berminat untuk Goto. Tapi kalau saya untuk Goto lebih ke wait and see aja dulu. Memang dia membentuk higher low. Ya kita lihat besok aja ya. Karena hari ini volumenya juga kecil, belum terlihat signifikan. Memang candlenya ya cukup bagus, dia membentuk higher low. Cuman dia melihat Bukanya di ambrolin hari ini, ya siapa tahu besok giliran Goto. Ya kita lihat aja besok seperti apa Goto. Kalau dia sudah jebol lah 90 aja sudah indikasi lemah tuh besok tuh. Ya seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 535 terkoreksi 1,83%. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK juga sudah indikasi lemah ya. Untuk naik ke atas kayaknya susah, tapi kita lihat aja besok. Tapi indikasinya udah kurang bagus ya. Sudah 2 candle di bawah 550 560, yaitu indikasinya sudah lemah dan ada indikasi pola dead cat bond dengan arah menurut saya bisa ke 500 untuk IMTK. Untuk IMTK lebih ke wait and see dulu aja. Cari saham yang lagi uptrend aja. Yang lagi menarik polanya. Jangan dulu saham seperti ini ya.
Karena resikonya ya Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam, kecuali Bapak Ibu bisa melihat indikasi buying power, trading cepet ya, cari profit nggak usah tinggi-tinggi, kalau bisa dapat 2-3%, 4% bungkus saja sedapat-dapatnya aja profit. Kalau misalnya beli langsung profit menit itu sejam 2 jam itu ya udah, nggak perlu nunggu sampai besok kalau berminat. Tapi kalau berharap itu jadi bottom dan mantul dan naik lebih tinggi, silahkan juga, tetap ada resikonya juga ya. Yang mau cuan bungkus resikonya profitnya kecil, yang mau di hot resikonya bisa aja floating loss, bisa malah cut loss. Nah, sesuaikan aja kondisi seperti ini menurut saya, apalagi ISG yang sepertinya susah menembus area 6.960 sampai 7.000-nya itu, mending cuan bungkus saja. Kondisi lagi downtrend juga IMTK ya, seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di 1680 terkoreksi 0,88%. Langsung saja ke teknikannya. SRTG juga saya lagi incar SRTG tapi belum melihat ada buying power 3 hari ke belakang sampai hari ini, jadi saya belum entry juga. Untuk SRTG saya mau entry SRTG itu kalau memang ada buying power ya masuk ya, walaupun harga sedikit lebih tinggi tapi lebih ada kekuatan ya beli, seperti itu ya. Dan kondisi sekarang kalaupun Bapak Ibu ada yang beli ya bisa pakai konfirmasinya itu 1650, jebol di bawah itu berarti pola konsolidasinya dipatah dan berpotensi ya lanjut turun, gak ada cerita lagi naik kalau dia sampai jebol 1640-nya minggu ini. Seperti itu SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di 155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya. SCMA belum di atas 160, belum menarik. Dan sekarang itu di pertengahan harganya, supportnya bisa pakai 147, 149 itu. Kalau berminat ya silakan juga. Kalau saya lebih ke wait and see dulu aja untuk SCMA ya. Jadi seperti itu. Untuk SCMA untuk tren jangka pendeknya belum menarik, tapi karena nanti bisa berubah jadi menarik kalau sudah di atas 160 atau tunggu di bawah sekalian. Di support kuatnya 137, 140 itu untuk SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di 127 terkoreksi 0,78%. Langsung saja ke teknikan. WIRG juga ya kelihatannya kan dia bertahan nih. Konsol bertahan support, tiba-tiba bisa aja besok dibuang. Itu ya. Saya untuk WIRG lebih ke wait and see aja dulu. Ya, rawan. Dia tuh di bawah 140 tuh rawan masih. Jadi mendingan wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya bisa pakai 120, itu support sandarannya. Harga sekarang tuh agak jauh dari support. Memang ada support minor 125, 126. Ya bagaimana strateginya? Kalau saya daripada nanggung seperti ini belum jelas arahnya dan berpotensi lebih banyak turunnya, mending saya skip dulu. Tapi ternyata dia rebound. Nyesal nggak? Nggak nyesal. Karena memang di luar kendali itu, lebih memilih resikonya dulu. Dilihat resikonya seperti di bank itu kan ada manajemen resiko. Yang dilihat resikonya dulu. Memang sama, bank juga cari profit kalau menyalurkan kredit ya. Tapi lihat di dalam manajemennya tuh ada manajemen resikonya. Yang dipikir resikonya bagaimana buat syarat-syaratnya ya. Kalau nggak sesuai syarat ketentuan untuk peminjam ya nggak di ACC kan. Walaupun memang di situ ada keuntungan. Kalau dia nggak mikir resikonya ya udah ambil aja. Yang penting untung. Sinyal untungnya kan baru andai-andai. Nggak tahu di tengah jalan dia nggak bayar. Nah seperti itu juga dalam trading. Kita manajemen dulu resikonya. Kalau resikonya lebih besar, peluang cut loss-nya lebih banyak, ya jangan. Walaupun memang ada potensi naik. Kita cari itu saham yang kira-kira resikonya kecil, peluang naiknya lebih besar. Nah itu yang dicari. Terus saja belajar, pasti bisa kok. Dan juga nggak bisa juga kita tuh 100%. Walaupun resikonya kecil, peluang besarnya naik, tiba-tiba dia jebol turun, ya jual. Itulah gunanya batasi resiko untuk buat trading plan, buat sistem trading yang bagus. Seperti itu ya. Untuk WRG kalau saya lebih wait and see dulu aja. Jadi seperti itu untuk WRG, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup terkoreksi 6,31% ke harga 89.
Langsung saja ke teknikalnya. Gia jebol 90-nya supportnya, bagaimana kondisi seperti ini. Besok kalau balik sih bagus, tapi kalau lanjut turun ya udah ya. Untuk Gia, kalau Gia lebih ke wait and see dulu. Karena hari ini ada buangan yang cukup besar ya. Walaupun koreksinya volumenya kecil. Kita lihat sore nanti broker summary-nya seperti apa. Kalau masih bagus ada akum. Kalau besok tiba-tiba hijau lagi kembali ke 90 ya berarti false break kan. Ya ada sinyal dia bisa balik arah ke atas lagi. Ya besok kita lihat untuk ya. Kondisi sekarang ya jebol support. Kalau Bapak Ibu ada yang kena stop loss karena pasang di bawah 90 atau di 89 di 88 ya udah jangan disesali. Kalau seperti itu, oh saya spare agak jauh lagi, misalnya di 87. Tapi ketemu saham yang mungkin 4 tik 5 tik di bawahnya Bapak Ibu pasang spare stop loss, kena juga ya udah. Memang segitu nggak bisa dihindar. Tapi yang penting Bapak Ibu punya trading plan-nya. Ya misalnya berapa persen di bawah support jual. 1% kayak 2% atau 3%. Yang penting buat trading plan-nya. Coba aja terus. Pasti nanti Bapak Ibu nemu tuh yang style trading yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Ya, seperti itu tuh Kia. Lihat besok aja dulu apakah ini false break, dia kembali hijau atau lanjut turun. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sliss yang ditutup terkoreksi 5,4% ke harga 105. Langsung saja ke teknikalnya Sliss juga. Nah, ini kan yang paling males tuh. Kalau saham-saham lagi crossing, arahnya di bawah masih turun, ya naik sebentar, bantai turun lagi. Ya, seperti ini, naik waktu itu dari open gap down, tarik naik kan lumayan tuh. Kalau memang nggak dalam 1-2 menit dia narik ya. Kalau lama nariknya kan lumayan profitnya nggak nangkap dari bawah. Tapi habis itu lihat, bantai turun lagi. Ya memang kalau dia susah naik itu paling dipancing sebentar hijau, buying power kuat, dibantai dia lagi turun. Ya kelihatan. Tiap hari dia membentuk lower high, lower high, lower high. Ya udah indikasi lemah, bahkan bisa ke 88, bahkan bisa 80 arahnya ya. Tapi terdekat dulu mungkin 100 tuh bisa. Kita lihat aja untuk Sliss. Tapi kondisi sekarang jangan tangkap pisau jatuh dulu. Lihat besok atau lusa aja bagaimana kondisi dia di bawah. Seperti itu ya. Untuk Sliss langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 80 terkoreksi 2,43%. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA kemungkinan kalau market mendukung besok bisa rebound. Tapi perlu hati-hati juga ya. Oke, MPPA disupport boleh nggak sih spekulasi baik karena masih bertahan, masih di area range konsolidasinya. Dulunya tuh resisten kuat dan sekarang jadi support, harusnya jadi support kuat, harusnya bisa ada technical rebound. Tapi rebound tingginya kita nggak tahu ya. Tapi ada potensi technical rebound. Tinggal lihat besok gimana kondisi bid offer, gimana kondisi buying powernya. Kuat nggak? Kalau kuat ya kita entry, cari profit tipis saja, nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau dikasih 3% sampai 5% ya bungkus. Tapi disclaimer ya, belum pasti naik, tinggal lihat besok gimana kondisinya ya. Seperti itu. Tapi memang sekarang di area support kuat yang mestinya jadi pertahanannya dan ada candle 3 black crow. Mestinya sih ada technical rebound besok untuk MPPA. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang rebound duluan menguat 1,12% ke harga 90. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL masih konsolidasi di 90, agak belum menarik juga nih. Tapi kemungkinan bisa lihat besok ada potensi bisa rebound. Tapi ya takutnya ya ini rebound sebentar habis itu kena guyur lagi. Naik mungkin 3 tik 4 tik guna guyur ya, dikasih profit 3% 4% ya bungkus. Jadi seperti itu untuk MLPL lagi konsolidasi belum menarik. Kalaupun technical rebound besok tuh bisa rebound sedikit terus bisa diguyur lagi. Jadi seperti itu untuk MLPL, tapi itu baru analisa saya, belum pasti juga terjadi seperti itu, bisa aja di luar analisa juga ya, pergerakannya malah naik lebih tinggi ya. Tinggal lihat besok gimana kondisi buying power. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1145 terkoreksi 0,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin kembali rebound ya. Dari 1110 dia naik lagi ke 1145. Itu lumayan kalau ada yang nangkap bisa jatuh. Tapi ya kemungkinan besar sih sedikit yang nangkap ya. Tapi ya
lihat besok. Kalau besok koreksi lagi ya udah tinggalin. Kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari ini ya udah bener aja tuh. Karena melihat candlenya hammer, ekornya panjang, indikatornya seperti itu ya bisa. Pokoknya besok merah udah jual lagi, gagal. Kalau seperti ini harusnya minimal teknik rebound ke 1180 ya. Berarti bisa naik sekitar 3%-an. Kalau memang jalan, kalau memang market bagus untuk Bepin besok. Tapi kondisi Bepin memang lagi downtrend parah. Tapi mestinya memang menjaga supportnya 1140, 1150. Karena itu dulunya ada resisten cukup kuat. Jadi kalau besok jebol, ya selesai menurut saya ya bisa turun ke bawah. Bahkan bisa ke 1000. Kalau saya ya, Bepin jebol 1140-nya 1135-nya besok atau minggu ini turun ke bawah ya saya tunggu di 1000. Itu aja Bepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 348 menguat 2,95%. Langsung saja ke tarikannya. Di MMX pelan-pelan naik dan akhirnya tembus 340-nya. Volume lumayan besar. Apakah ini lanjut naik? Takutnya tiba-tiba dibuang. Naiknya naik-naik tipis saja ya. Dikit-dikit aja naiknya. Kalau yang beli dari 300 ya sudah aman. Kalau dia gagal bertahan di atas 340, TP. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ini naik nih volume besar 3 hari dan MACD-nya sudah golden cross tajam mengarah ke atas, saya akan stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 338 ya boleh juga analisa seperti itu. Karena dia ini belum membentuk swing low-nya ya menariknya kalau dia nge-swing dulu false break nge-swing bawah mungkin ke 320 300 baru naik lagi itu lebih menarik ya. Tapi belum pasti juga, siapa tahu langsung ditarik naik ya. Market maker kadang nggak mau ngasih kalau memang rencananya ditarik naik ke atas ya bisa aja langsung tarik aja. Nggak pakai koreksi yang terlalu dalam, koreksi dikit gas lagi seperti itu. Biar penumpangnya stick, nanti penumpang bisa malah belinya harga atas. Nah itu ya seperti ini. Karena ketinggalan mungkin ada yang beli harga atas malah kan buy on break ya. Sesuai aja, yang penting di mana stop lossnya kalau gagal seperti itu. Untuk DMMX langsung saja ke saham terakhir ada Suli yang ditutup menguat 24,24% ke harga 164. Langsung saja ke tekniknya Suli benar-benar naik. Tadi saya juga perhatikan tapi sudah di atas jadi nggak beli. Jadi menarik gak Suli? Ya udah ini konfirmasi swing low dan dia berhasil breakout. Targetnya 180, peluang besar disentuh minggu ini. Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung-hitung risk rewardnya seperti apa. Kalau melihat historinya ya pakai aja 10 poin itu. Ini sebenarnya udah di resisten lagi dia nih ya. Resisten 158, 164 nih resisten. Tapi peluang besar sih ke atas. Dia ini kan satu grup atau satu sektor sama Arko, Kin kalau nggak salah ya. Jadi untuk Suli target arah 180. Semoga sampai. Kalau melihat volume meningkat sih harusnya jalan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.